Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah halun. Maksudnya ala berniat iktikaf di siku tadi atau alun? Alun. Nah, berniatlah dulu bapak-bapak. Sengaja aku iktikaf di masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nyo harus dakik lu itu ya. Alah, la jale awak gaib nyo baulah lah. Tambah lo cik le. Assalamualaikum. Halo. Dah tak ada ngadi yang berjawab hanya tu. Assalamualaikum. Jadi entah ada salah entah miknya nak jalan tu. Tak ikut tiap malam komik awak ko. Ya. Apa ya ustaz penceramah besok kemari ko. Suaranya harus dipacu kan. Kalau ambo lambe esok kan dah baru menjelang jam 10 ko nak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus masjid serta panitia pesantren Ramadan, bapak-bapak alim ulama, cerdik pandai sulu bendang dalam nagari, ibu-ibu bundo kanduang. Sebab yang ibu pun dah ada selain daripada bundo kanduang. Yang bapak kanduang sampai kini alun adolai. Kemudian alhamdulillah Ustaz Firdaus kiranya hadir bersama kita malam ini. Mohon maaf Pak Firdaus, saya tidak tahu tadi ada Bapak Firdaus di sini. Kalau tahu tadi nak tagak berapa. Ini Bapak dan Ibu hadirin, alhamdulillah beliau masih segar bugar. Ini pakai baju batik ini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, kemudian Allah panjangkan beliau umurnya dan taat beribadah dan senantiasa mendoakan kita di komplek Menang ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi telah kita sampaikan, telah kita dengar penyampaian daripada santri pesantren Ramadan. Ini dari pesantren mana ini? Dari sini. Alhamdulillah putra putri kita. Jadi apapun katanya, alhamdulillah tampil satu demi satu putra putri kita di musola ataupun di masjid yang kita cintai ini. Kita doa kepada Allah semoga para santri kita ini menjadi santri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang paling berbahagia tadi melihatnya adalah kedua orang tuanya. Lai ado gayanya di siko ko. Lai. Alhamdulillah kalau lai yo senang hati mencali. Hadirin yang dirahmati Allah, iko volumenya harus kadang ko hujan turun. Kalau hujan turun AC hidup. Kadang-kadang tarakayo minum kopi kan itu. Jadi menjelang minum kopi beko tapi di rumah sorang-sorang. Kita sampaikan beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita tidak terbebani masalah-masalah di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaisa minallah fi syai' wa alzama fi qalbihi arba'u hisalin. Siapa-siapa di pagi hari dia lebih utama mengejar dunia, falaisa minallah fi syai', maka dia tidak akan diberikan sesuatu oleh Allah. Bahkan Allah berikan kepadanya 4 beban mental pada hari itu. Ini dia. Kata Rasulullah, begitu anak Adam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila bangun dari tidur, tidak langsung memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu diberi oleh Allah 4 beban mental sekaligus. Jadi hadirin, kalau kita bangun tidur telah diatur oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aturannya? Yang pertama, kita membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan lupa itu. Kemudian setelah itu kita berwudu. Kemudian kita kalau belum solat witir di luar bulan Ramadan, maka solat witir. Kemudian ketika azan telah dikumandangkan, maka berjalanlah ke masjid atau ke musalla di mana azan dikumandangkan. Untuk apa? Untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat besar, yaitu solat berjamaah. Kemudian apabila hal itu tidak diwujudkan dalam kehidupan seseorang, maka Nabi mengatakan akan ditimpakan kepadanya 4 hal beban mental pada hari itu. Yang pertama, hamman la yanqati'u abada. Keinginan yang luar biasa yang tidak ada putus-putusnya pada hari itu. Ada keinginan ini, keinginan itu, keinginan terus menerus, ada keinginan dalam kehidupannya pada hari itu. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau sudah keinginan terus menerus pada hari itu di dalam pikiran kita, sementara keinginan ini tak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Akan terjadilah di dalam kehidupan kita pembuangan waktu, pemerasan dari segala energi di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kehidupan bulan Ramadan, kadang-kadang keinginan ini memang bertambah hadirin. Bertambah apa? Bertambah banyak, bukannya bertambah kurang. Kalau bertambah kurang, alhamdulillah lah. Tapi kalau bertambah banyak, Bapak dan Ibu, Masya Allah, gawat. Sudah nampak karambi muda nak berbuka, Bali lo itu. Dapat belok, nampak pulau, onde-onde, Bali lo itu. Kebetulan standar untuk membeli kerambi jo, onde-onde yang ada belanja, tapi keinginan masih ada juga. Itu nampak, nah iyo juga. Bahaya Bapak dan Ibu. Memeras energi kehidupan kita. Ini adalah beban mental. Tapi kalau kita puji Allah, kita lakukan pekerjaan apa yang diperintahkan Allah begitu bangun, insya Allah mampu kita untuk qanaah, mampu kita untuk memadakan apa yang ada. Apa yang ada. Jadi kalau tidak, maka tidak ada batas keinginannya pada hari itu. Kemudian yang kedua, beban mental itu kata Rasulullah, sughulul la yatafarraghu abada. Ada semacam keraguan-raguan dalam hidupnya pada hari itu. Ragu terus. Lai puasa beko ndak polah. Lai ka babatal deko puasa ko ndak polah.
Laika baju baru besok hari raya, apalah. Laika dapat fitrah dan sebagainya. Laika selesai, laika begini, laika begitu. Jadi keraguan-raguan dalam hidupnya. Sehingga dia pun dalam hidupnya ragu terus. Kira-kira Bapak dan Ibu, kalau manusia yang diberi mental ragu dalam kehidupannya, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi orang-orang yang tidak mampu memutuskan suatu permasalahan atau perkara di dalam dirinya. Bayangkan kalau bagi seorang supir kan, dia membawa mobil dari Sidimpuan, dari Gunung Tua, katakanlah begitu, dari Padang Bolak, kemudian ke Padang Sidimpuan, sampai ke Padang Panjang, terus ke Padang Kota, singgah sebentar di Padang Sarai, yang sebentar lagi sampai ke Padang Mahsyar. Ragu menjadi seorang driver. Ketika nampak lawan dari depan, dia ragu memicak rem. Manen rem, manen gas. Wah, kironya tapi jadinya gas. Apa yang akan terjadi? Akan terjadilah tabrakan. Nah, ini kan kalau dalam kehidupan ini ragu-ragu. Makanya beban mental itu diberikan kepada yang bersangkutan hari itu. Nah, ini adalah penyakit yang paling berbahaya dalam hidup. Makanya kalau untuk berbuat kebajikan, maka kita jangan ragu-ragu. Tapi kalau untuk berbuat keburukan, kita memang harus menjauhinya. Maksudnya berbuat kebajikan ini jangan ragu-ragu, hadirin. Nah, selagi masih kita kuat, selagi masih bisa kita, maka lakukanlah perbuatan yang baik itu dengan tolabul liridhoillah, mencari ridho Allah. Jangan kita berpuasa karena pahala. Karena pahala tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kita. Jangan solat tarawih karena pahala. Karena solat tarawih tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Lalu siapa yang memberi pahala? Siapa yang memberi pahala? Seketik menjawabnya. Siapa yang memberi pahala kita, Bapak dan Ibu? Allah. Itu yo, bukan yang di atas. Siapa yang memberi pahala? Yang di atas. Yang di atas itu ada cacak, Bu. Ada burung tabang. Ada lampu. Ada atok. Ada hujan dan turun. Bukan itu yang memberi pahala, tetapi Allah. Makanya lakukan puasa karena Allah. Lakukan ibadah karena Allah. Masak ibu karena Allah. Ya, kan ada juga dalam kehidupan ini, masak ini menjadi masak dendam. Masak aja. Kece ibu kau Pak. Dendamnya masak untuk lakinya ke berbuka atau untuk sahur. Susahnya rasanya. Ayo kan apa yang akan dapat dinyo? Yang akan dapat dinyo adalah keletihan dan kelelahan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup kita ini mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah itu sudah mencakup di sana semuanya. Makanya kita harus wanti-wanti niat kita ini melakukan pekerjaan yang baik ini karena mencari ridho Allah. Kalau karena pahala, karena tidak bisa mengapa-ngapa pahala kepada kita. Yang mengapa-ngapa pahala itu adalah Allah. Makanya kita benarkan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi makanan kita, Allah yang memberi kekuatan kita, Allah yang memberi kita lapang, Allah yang memberi kita sehat, Allah yang memberikan usia kita hidup sampai sekarang dan sebagainya. Sangat Allah Subhanahu wa taala utuh di dalam pikiran kita. Jangan ketika susah Allah, tapi ketika senang lupa kepada Allah. Ini bermain-main namanya dengan Allah. Kalau manusia bermain-main dengan Allah, maka Allah lebih pandai memainkan kita, Bapak dan Ibu.
Karena kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita tergantung kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk surga itu bukan karena amal kita, Bapak dan Ibu. Bukan karena amal kita masuk surga. Lalu karena apa kita masuk surga? Karena rahmat Allah. Dan kita tidak tahu apa diberi Allah kita pahala atau tidak. Kan tak tahu kita pastinya. Makanya kita ke surga nanti karena rahmat dan ridho Allah. Karena di dalam kehidupan dunia lebih mungkin beribadah. Dia sudah yakin dalam kehidupannya di dunia ini bahwa dunia ini adalah tempat beribadah. Kemudian dunia ini adalah tempat meninggal. Itu dunia tempat beribadah dan tempat meninggal. Lalu di mana tempat tinggal kita, Bapak dan Ibu? Coba, di mana tempat tinggal kita? Setelah masuk kita ke kubur. Setelah masuk kita diantarkan ke kubur. Di sana mulailah tempat tinggal kita diproses. Sebelum dunia kiamat, sebelum sampai ke mahsyar, entah beribu-ribu tahun. Baru nanti ditentukan nasib kita, apakah kita termasuk golongan kanan atau golongan kiri, golongan ahli surga atau golongan ahli neraka. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan termasuk golongan kiri. Tapi jadilah kita menjadi ashabul yamin, orang-orang yang golongan kanan yang telah diridhoi oleh Allah untuk masuk surga. Makanya hadirin, jangan bangga dengan amalan ibadah kita. Banyak orang yang lebih beramal dari kita, Bapak dan Ibu. Umat Nabi Musa, umat-umat Nabi sebelum kita, umur mereka panjang-panjang, ratusan tahun. Umur kita paling-paling 100 tahun paling lama. Itu pun sudah susah orang mengurus kita. Paling-paling 62 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun udah langka umat Nabi Muhammad ini usianya. Tidak bisa kita bandingi dan tandingi apa yang dilakukan oleh umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kebaikan mereka jauh lebih banyak dari kita. Tapi kalau hanya karena kebajikankah kita, karena amalkah kita masuk surga, itu sebagai asbab, sebagai sebab. Tapi ketika Allah berkehendak, siapa yang dikehendakinya akan diazabnya, siapa yang dikehendakinya akan diampuninya, selagi umat Muhammad SAW mau minta ampun dari dosa-dosanya. Malam ini, Ramadan ini adalah termasuk amalan ataupun tempat ampunan. Maka Bapak dan Ibu hadirin, mari sama-sama kita bermohon dan minta ampun kepada Allah. Karena kesalahan kita banyak kepada Allah, banyak kepada Nabi, banyak kepada para sahabat, banyak juga kepada manusia. Begitu juga kepada Allah yang paling dahsyat hadirin. Makanya minta ampunlah kita. Lalu kita inventarislah dosa-dosa kita, Bapak dan Ibu. Berapa kali kita tidak solat berjemaah, berapa kali kita meninggalkan solat secara sengaja, berapa kali kita puasa, berapa kali kita tidak puasa, berapa kali kita maling, berapa kali kita menipu, berapa kali kita durhaka kepada kedua orang tua, berapa kali kita durhaka kepada tetangga, berapa kali kita berbuat hal-hal yang baik. Diinventaris. Maka tafakkaru, pikirkanlah hal ini, lalu adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini tidak tahan lagi. Saya ini banyak dosa ya Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Tapi saya yakin bahwa perbuatan saya ini akan dipertanggungjawabkan di sisimu ya Allah. Maka menangislah Bapak dan Ibu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menangis air mata takwa, bukan air mata buaya.
Ini kan ada juga air mata apa? Air mata buaya, air mata takwa. Kadang-kadang menjelang Lebaran timbul air mata buaya apa? Itu masalahnya. Tapi air mata takwa, maka menangislah kita. Lai pernah bapak dan ibu menangis di bulan Ramadan kau memohon kepada Allah atas ampunan dosa-dosa kita? Saketeknya. Maka paksalah air mata itu keluar bapak dan ibu. Tapi jangan bikin tarason. Beko dipaksa lo dengan tarason supaya air mata keluar. Enggak. Lakukanlah inventarislah segala kekurangan, kehilapan kita selama ini. Kemudian yang ketiga, beban mental yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa tulul amal, panjang angan-angan. Mulai dia bangun tidur, mulai dia tidak memuji Allah, tidak sholat subuh berjamaah, makanya timbullah angan-angan. Begini, besok begini, nanti begitu, lusa begitu, angan-angan panjang saya. Sehingga kemananya berjalan kadang-kadang telah mulai menghitung-hitungnya. Sambil berjalan dia menghitung-hitung itu Pak, berangan-angan. Kalau bagi orang yang pemain judi, hanya berangan-angan tuh sekali game nanti itu sekian dapat. Lah berangan-angannya. Dulu kan ada togel. Ini lai ada togel tuh lai. Lai kan. Berarti apa? Paham bagaimana posisi togel. Ampun dah jalan mana dia mungkin nilai. Allah ado. Jadi dengan mengambil angka, memilih sebuah angka akan kena ketika dapat nanti sekian. Sehingga berangan-anganlah dia hadirin. Tulul amal. Akhirnya jadilah orang ini yang terkuras di dalam pikirannya angan-angan. Dan ini adalah beban mental. Jadi kalau udah berangan-angan bapak dan ibu, kita dilarang berangan-angan, tapi disuruh bercita-cita hadirin. Kalau bercita-cita punya sistematika hadirin. Usia saya sekian menjadi begitu, usia saya sekian begitu, usia saya sekian begitu. Itu cita-cita ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tak punya cita-cita, hanya angan-angan saja, baitu orang baitu lawak, kiranya berbeda nasib tu. Berbeda nasib tu hadirin. Kalau begitu orang baitu lawak, tidak bisa baitu doh. Tapi bagaimana kita memiliki cita-cita dengan baik dan benar, kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa tercapai. Bahaya ini hadirin, penyakit angan-angan nih. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak senang umatnya ini berangan-angan, tapi senang dengan punya cita-cita. Bahkan ada syair mengatakan himmatur rijal fauqal jibal. Cita-cita seseorang laki-laki itu hendaknya membumbung di atas gunung lagi. Entah gunung Merapi, entah gunung Senggalang, terserahlah. Pokoknya ada semacam harapan hidup, ada semacam harapan cita-cita yang dia rencanakan dalam kehidupannya. Lah berapa itu? 3 yang sampai besok soleh Bapak dan Ibu. InsyaAllah talim kita besok. Suara ala habihiro. Itu makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyaklah membuat amalan dalam hidup kita, termasuk amalan bangun tidur, jangan sia-siakan. Baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian berwuduklah hadirin dan lakukanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah nilai ibadah kita, nilai diri kita di sisi Allah, apabila ini istiqamah dalam kehidupan kita, beban mental yang 3 ini akan terhindar dari kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang tepat dalam penyampaian itu karena kebodohan dan kekurangan saya mohon dimaafkan. Lain namu memaafkan Bapak dan Ibu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ala halun. Allah, terima kasih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.